Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Indonesia. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaan. Kebangsaan bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Jiwanya maulah pada Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, yuk kita selalu jaga kesehatan dengan protokol kesehatan 3M. Apa saja ya? Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan. Ya, selalu mencuci tangan. Muka. Ya, kalau habis makan, jangan lupa cuci muka, cuci tangan, kakinya bersih, ya. Jangan dulu pegang apa-apa, ganti baju dulu, ya. Iya, Bu. Kita akan belajar yang pertama tentang ekosistem, ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, bahasa Indonesianya mencari ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, menyanyikan lagu bertangga nada mayor. Iya, bertangga nada mayor bertemakan hewan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti yang pertama kamu harus bisa menemukan sedikitnya 2 pokok pikiran dalam bacaan dengan benar. Ya, nanti setelah Bu Guru share yang di sini, Bu. Iya, setelah Bu Guru bagikan bacaan, kamu baca, kamu harus bisa mencari pokok pikirannya dengan benar. Yang kedua, kamu dapat membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nanti Bu Guru bimbing ya. Yang ini. Yang ketiga, kamu harus dapat menggolongkan 3 jenis hewan berdasarkan makanannya dengan tepat. Hewan ini makanannya apa, hewan ini makanannya apa, ini termasuk golongan apa, begitu ya. Yang keempat,
kamu juga harus bisa membedakan tangga nada mayor dan tangga nada minor dengan tepat. Gar, tolong Gar, matikan mikrofonnya kalau mau guris, Gar. Data ekosistem. Yuk, dibaca dulu Elda yang atas da. Ekosistem adalah hubungan timbal balik. Adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, di mana manusia merupakan bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya. Mungkin kayak sing paragraf. Ya pindah anu ih. Ya, terus mau nunjuk siapa dah? Suruh baca dah. Aduh. Rahma, baca Rahma. Yes. Komponen ekosistem sebagai daerah yang dihuni beberapa populasi. Komponen ekosistem bisa dibedakan menjadi dua bagian. Bedekna pendek, tapi kan bacanya pena. Yuk, siapa lagi? Rahma. Ya, yuk. Komponen biotik. Komponen ini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misalkan mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, siapa lagi? Nunjuk siapa? Pino tuh Bu, Pino. Ya, nunjuk siapa, Gar? Anu. Galang, ya, Tegar. Lingkungan ini terdapat hubungan antar organisme yang saling menguntungkan maupun mengingatkan merugikan, bahkan terjadi persaingan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, nunjuk siapa, Gar? Rangga, Bu. Ya, Rangga. Komponen abiotik. Kemudian abiotik adalah komponen benda tidak hidup walaupun begitu keberadaan komponen ini hampir tidak mengaruhi secara langsung keberadaan komponen ini keberadaan dan penyebaran organisme tertentu. Ya, oke. Ya. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungannya atau antara individu atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen ekosistem yang berupa makhluk hidup. Makhluk yang hidup. Kalau abiotik, makhluk yang tidak hidup. Nah, coba lihat. Dari ini semua, kamu cari gagasan utamanya yuk. Yang mana? Yang ekosistem komponen apa, Bu? Yang di komponen abiotik apa biotik apa? Manusia dan lingkungan.
Ekosistem. Yo, gagasan utamanya apa ini? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, di mana manusia merupakan bagian internal dari ekosistem tempat hidupnya. Oke. Terus, ada lagi. Komponen ini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misalkan mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen apa itu? Komponen biotik, Bu. Komponen biotik. Kalau komponen abiotik apa? Siapa tahu? Biotik, komponen biotik itu namanya komponen biotik. Ya, coba ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan-hewan tersebut mempunyai makanan yang berbeda-beda. Kucing. Ada banyak hewan di sekitar. Kucing, Ya, gambar apa ini? Ayam, kelawar, kambing, sama kelinci. Ya, kelawar, di baca panca. Hewan pemakan tumbuhan herbivora. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Ciri-ciri hewan herbivora antara lain. Apa? Antara lain apa? Semuanya, Bu. Ya iya, itu ya ciri-cirinya. Masa berhenti? Memiliki gigi seri yang biasa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah, menggunakan gigi geraham, tidak memiliki gigi taring, memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Ada juga yang tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok. Fungsi tembolok hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Ya, oke. Hewan pemakan tumbuhan. Golongan hewan yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan atau biasa kita sebut dengan herbivora. Ciri-ciri herbivora yang pertama adalah giginya seri atau mempunyai gigi seri, itu gigi yang depan rok, lihat. Giginya coba meringis. Iya. Gigi yang depan itu fungsinya adalah untuk memotong makanan. Jadi makanan dari hewan ini adalah tumbuhan. Karena setelah dipotong pun dia butuh untuk menghaluskan makanan, maka ada yang namanya gigi geraham di dalamnya. Ya, jadi ciri-cirinya kalau hewan herbivora punya gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri fungsinya untuk memotong makanan, gigi gerahamnya untuk mengunyah. Hewan-hewan yang termasuk herbivora apa saja? Ayo. herbivora siapa ya? Kelawar. Kelawar. Makannya apa? Enggak. Makanannya pisang, buah-buahan. Buah. Ya, oke. Kelinci, kambing. Kambing, Bu. Ya, kambing makanannya apa? Rumput. Rumputan. Rumput apa daun? Pohonan. Daun. Daun. Yang makannya rumput apa? Rumput sama daun, Bu. Kambing. Yang makannya rumput apa? Kambing. Sapi. Iya, kerbau, ya. Kambing bukan makan rumput, tapi makan daun.
Ya, Daun. kelinci. Apa makanannya? Apa? Sayuran. Ya. Nah, semua ini hewan-hewan yang kita sebutkan, makanannya adalah berasal dari tumbuhan. Makanya hewan tersebut termasuk pada golongan hewan herbivora. Gambar apa ini? Hujan apa, Bu? Harimau. Harimau. Makannya apa harimau? Daging. Elang. Daging. Sesama hewan. Elang. Makannya apa elang? Ya Allah, aku maling. Makannya ayam, Bu. Kentangnya goreng. Ayam sama ikan. Iya. Hewan pemakan daging atau karnivora. Ciri-cirinya punya gigi taring yang kuat untuk mengoyak daging. Kamu punya gigi taring apa tidak? Punya. Punya. Ada yang mempunyai bisa atau racun seperti kelompoknya ular. Ya, biasanya mempunyai indera melihat, mencium, dan pendengar yang baik. Oke, ini adalah ciri-ciri dari hewan karnivora atau pemakan daging. Omnivora atau hewan pemakan segalanya, semuanya dimakan. Baca enggak? Tikus, angsa, ayam. Apa tikus? Rangga, dibaca tolong enggak? Yang tidak membaca dimatikan mikrofonnya dulu. Iya, Bu. Ya enggak, baca enggak? Nanti dulu, Bu. Tiga hewan pemakan segalanya omnivora. Hewan pemakan segalanya tumbuhan dan daging disebut omnivora. Ciri-ciri hewan omnivora antara lain yaitu suatu susunan giginya memiliki 3 macam, yaitu gigi geraham untuk mengunyah makanan, gigi taring untuk makanan, gigi seri untuk contoh omnivora adalah ayam dan beruang. Ayam memakan jagung, padi, dan juga makan ikan dan juga dedaunan. Contoh lainnya adalah bebek, babi, tikus, kunyit, dan musang. Oke, ya, omnivora itu hewan pemakan segalanya atau yang makan, ada tumbuhan dimakan, hewan dimakan, gitu ya, daging dimakan ya. Contohnya adalah manusia. Manusia punya gigi seri, punya gigi taring, dan punya gigi geraham. Ya, ada ayam juga, ayam dia makannya daging, makannya cacing juga. Sama beras. Nah, ya, gitu ya. Tugasnya kamu adalah yang pertama membuat sebuah teks non-fiksi. Nanti dikerjakan ya. Tentang penggolongan hewan. Ditulis nama hewannya apa. Nama hewannya apa. Termasuk golongan hewan jenis apa. Contohnya, Bu Guru beri contoh. Nama hewan kambing. Termasuk golongan hewan herbivora. Jenis makanannya dedaunan. Tinggalnya di darat. Komponen abiotiknya. Abiotik di sekitarnya. Ada batu, ada tanah, ada udara. Gitu ya. Di sekitar kambing adalah apa. Gitu ya. Nah, nanti kamu buat seperti ini.
dikirim ke Bu. ya, dikirim ke grup ini ya. Jadi kita belajar apa saja ya? Coba ayo disimpulkan. Ekosistem. Terus Membaca. membaca dan mencari gagasan utamanya. Gagasan pokok. Ya, gagasan pokok setiap paragraf. Terus apa lagi? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, belajar apa lagi kita? Penggolongan hewan Cara hewan. berdasarkan Hewan. makanannya. Ya, yang terakhir kita belajar tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kalau mayor itu lagunya bernada riang. Ya. Contohnya apa? Gembira. Contohnya apa? Dinding. Cicak-cicak di dinding. Terus? Potong bebek angsa. Terus? Kancil anak nakal. Terus? Eli. Kalau minor, lagu-lagu yang temanya, yang nadanya lambat. Belum kakak Syukur. Ya, lagu syukur. Lagu apa Elda? mengheningkan Iya, mengheningkan cipta ya. Nah, itu lagu-lagu yang bertangga nada minor. Oke, kamu sudah bisa untuk membedakan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ini tugasnya, setelah ini Bu Guru share di grup dan lembar evaluasinya juga Bu Guru akan share di grup ya. Dikerjakan ya. Dikerjakan ya. Oke, terima kasih. PR-nya ditulis ke grup. Ya, tulis ke grup. Untuk pembelajaran besok, kita akan meneruskan ekosistem juga. Dan jangan lupa mempelajari Sumpah Pemuda. Ya, belajar tentang Sumpah Pemuda. Ya. Iya, oke. Yuk, terima kasih. Yuk, sebelum kita selesai, tolong dipimpin berdoa. Berdoa dulu, Galang. Pimpin berdoa, Lang. Manis kerajaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.